menghadapi berbagai risiko tadi, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan kas yang tangguh dan efektif. Kuncinya terletak pada sinergi antara perencanaan yang matang, kedisiplinan eksekusi, dan evaluasi berkala. Mari kita terapkan 4 pilar strategi utama berikut ini. Pertama, buatlah proyeksi arus kas secara rutin agar pergerakan dana selalu terpantau secara presisi. Kedua, tentukan dan selalu jaga batas saldo kas minimum sebagai bantalan likuiditas darurat. Ketiga, terapkan skala prioritas yang tegas dengan mendahulukan kewajiban pembayaran yang sifatnya mendesak. Dan keempat, proaktiflah dalam mempercepat penagihan piutang. Dengan strategi ini, likuiditas terjaga tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Sebagai rangkuman dari strategi sebelumnya, mari kita elaborasi menjadi 7 langkah praktis yang bisa langsung diterapkan oleh perusahaan. Pertama, selalu buat proyeksi arus kas secara rutin. Kedua, disiplinlah dalam menetapkan batas saldo kas minimum. Ketiga, pastikan Anda memprioritaskan pembayaran untuk kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu. Keempat, bersikaplah proaktif untuk mempercepat penagihan piutang usaha. Kelima, identifikasi dan pangkas seluruh pengeluaran yang terbukti tidak produktif. Keenam, pisahkan secara tegas antara alokasi kas operasional, kas proyek, dan kas cadangan. Dan ketujuh, pastikan untuk selalu melakukan rekonsiliasi bank secara berkala. Terapkan seluruh langkah ini, niscaya likuiditas bisnis Anda akan selalu terjaga dengan aman. Mari kita lihat contoh penerapannya di dunia nyata. Bayangkan sebuah perusahaan dagang yang penjualannya sangat tinggi, namun sebagian besar pendapatannya berasal dari transaksi kredit. Di sisi lain, mereka harus membayar tagihan persediaan kepada pemasok dengan tempo yang jauh lebih cepat. Jika perusahaan ini tidak membuat anggaran kas yang baik, apa yang akan terjadi? Saat tenggat waktu pembayaran tiba, saldo kas mereka bisa saja tidak mencukupi, meskipun angka penjualannya sedang memuncak. Solusi praktisnya adalah membuat proyeksi arus kas, menagih piutang lebih aktif, menjadwalkan pembayaran utang, serta menyediakan cadangan kas minimum. Pelajaran emasnya, laba akuntansi tidak selalu sama dengan ketersediaan kas. Lalu, bagaimana kita menilai bahwa pengelolaan kas sudah berjalan dengan sangat baik? Mari cermati 3 indikator utama yang wajib mencapai target paripurna atau 100% ini. Pertama, ketersediaan saldo. Perusahaan yang sehat selalu memiliki kas yang cukup guna mendanai operasional harian tanpa harus bergantung pada pinjaman darurat. Kedua, ketepatan waktu. Manajemen terbukti secara konsisten mampu melunasi seluruh kewajibannya tepat pada saat jatuh tempo. Ketiga, akurasi pencatatan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan rekonsiliasi bank secara rutin di setiap akhir periode. Sebagai penyempurna, tata kelola yang sehat juga tercermin dari kedisiplinan otorisasi, kelengkapan dokumentasi, serta nihilnya selisih kas tak wajar. Melanjutkan pembahasan indikator sebelumnya, mari kita cermati 6 parameter penegas berikut ini. Pertama, pastikan saldo kas Anda selalu cukup untuk menopang seluruh kebutuhan operasional sehari-hari. Kedua, setiap arus penerimaan maupun pengeluaran dana wajib tercatat dengan sangat rapi. Ketiga, pastikan tidak ada temuan selisih kas material yang terjadi secara berulang. Keempat, perusahaan harus terbukti disiplin dalam melakukan pelunasan kewajiban tepat waktu. Kelima, proses rekonsiliasi bank wajib dijalankan secara rutin tanpa terlewat. Dan keenam, setiap penggunaan dana harus selalu mematuhi pedoman anggaran, serta mendapatkan otorisasi yang sah. Keenam parameter ini adalah fondasi mutlak untuk menjaga stabilitas dan kesehatan finansial perusahaan Anda.